Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Oke. Kayak gini. Bapak nanti gini. Siapa kita? Kalian bilang kelas 7A. Yes, yes. Cak. Oke, sekali lagi. Siapa kita? Untuk hari ini Bapak mau membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Oke, kalau sudah tahu, keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nanti kita membuat keyakinan kelasnya secara bersamaan. Nanti kalian membuat contoh dari kebajikan kelas itu seperti keyakinan kelas itu seperti gini. Misalkan masuk tepat waktu. Nah, itu. Jadi kalian kita buat rancangan susunan terserah kalian, misalkan buang sampah pada tempatnya, contohnya seperti itu. Nah, ini ada apa? Ada notnya nanti Bapak bagikan, tapi kalian awas jangan kebalik. Nanti misalnya di depan ini kan ada yang apa? Ada yang ininya ya. Nah, Bapak bagikan ya. Oke, siap. Masih ingat tadi contohnya seperti apa? Ya. Bisa. Di sini. Sudah selesai semuanya? Ya, oke, silahkan nanti kalau udah selesai per-orang kalian maju ke depan dan disimpan di sini. Bapak tulis ya. Kesepakatan kelas. Nah, kalian nanti tempel di sini. Ya, silakan. Mulai dari ini. Nah, ini tadi kalian sudah mengumpulkan, ini namanya kesepakatan kelas. Setelah jadi
kesepakatan kelas itu jadi keyakinan kelas. Oke. Ini ada memakai pakaian sekolah, melaksanakan piket kelas, masuk kelas dengan tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Nah, datang tepat waktu. Lalu datang tepat waktu sama dilarang membuang sampah. Tadi sudah ada. Hindari pemalakan. Melaksanakan piket. Sopan dan ramah. Nah, jadi kita sudah memiliki keyakinan kelas untuk kelas 7A. Ini ada 5 keyakinan. Yang pertama tadi datang tepat waktu. Terus buang sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, hindari pemalakan dan bullying. Yang keempat, melaksanakan piket kelas. Dan yang kelima itu ada ramah terhadap sopan santun dan terutama kepada orang tua dan guru. Nah, jadi kita ada 5 keyakinan kelas. Gimana kita keyakinan kelas? Sepakat nggak ini? Sepakat? Sepakat. Ini udah jadi kesepakatan kita, jadi keyakinan kelas kita ada 5. Nanti ini ditempel, dimadingkan, atau juga bisa nanti dibenderkan kecil aja. Simpan mau di belakang, mau di depan, salah boleh. Ini ada 5 kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Nah, itu saja untuk pembuatan keyakinan kelas kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, untuk ada pertanyaan untuk sebelum kita akhiri? Tidak ada, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romali dari Sekolah Pesantren 1 Surabaya kelas yang A. Saya harap keyakinan kelas ini menumbuhkan motivasi karena ingin menjadi murid yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrun Nasin, kelas 7A dari Sekolah SMP Negeri 1 Serade. Saya sangat senang membuat karya keyakinan kelas ini bersama Pak Rusandi. Dan juga saya sangat senang telah diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati kami menjadi anak yang disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah kita senantiasa bisa berkumpul dalam rangka saya izin pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi di sini saya bukan untuk menggurui, tapi ini hanya sharing untuk pembagian materi budaya positif.
Boleh dilanjutkan, Pak. Nah, untuk pembahasan di modul titik 1 itu adalah filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Tujuannya yaitu pendidikan adalah menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman maupun sebagai di masyarakat. Pembelajaran berpihak pada murid. Nah, di sini kita dituntut terus selalu berpihak kepada murid, dan selalu pada murid. Setelah kita berpihak pada murid, di sini kita harus nantinya akan tercipta budaya positif. Dan akhirnya di sini menimbulkan budaya positif. Oke, kan. Nah, dari budaya positif itu muncul enam dari poin ada 6 disiplin positif dan kebajikan universal. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Dan yang ketiga, keyakinan kelas. Dan yang keempat, segitiga restitusi. 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini selanjutnya disiplin positif dan kebajikan universal. Nah, teori kontrol. Nah, di sini ada game, Bapak Ibu, ada game. Nanti ya, tolong kepalkan nanti dan bayangkan di sesuatu itu yang paling berharga, yang di pegangan Bapak Ibu itu yang paling berharga, sangat yang paling berharga. Tolong kepalkan, dan salah satu di antara Bapak Ibu itu ada yang merayu. Silahkan rayu bagaimana caranya ya supaya kepalanya itu dibuka. Supaya dibuka bagaimana caranya, serayu aja sebisa mungkin. Silahkan. Ya. Ini Ya. Dikasih uang 1.000. Pak Putri mau nggak dikasih 1.000? Kurang besar. Ya. kasih apa aja tuh ya? Dikasih apa? Masih belum juga? Ya. Masih belum. Iya. Iya, oke. Iya. Sebenarnya yang di pegangan Pak Mupli itu apa? Yang paling itu tuh di pegangan Pak Mupli itu yang paling berharga itu apa? Apa kira Pak Mupli? Ini apa? Sehingga dirayu sebagai apapun tidak dikasih, tidak dilepaskan. Apa? Jabatan. Ya. Jadi di sini saya memiliki sesuatu yang mungkin tidak bisa diukur. Istri. Ya mungkin istri Bapak Ibu tidak bisa. Jadi ketika ditawarkan oleh uang, Ya. Tidak juga. ya handphone, tidak bergeming. Tidak. Ditawarkan laptop, Tidak. Jadi ini nilainya tidak bisa diukur dengan Apapun. nilai Nilai. materi atau finansial. Jadi apa itu? Harga diri. Iya, oke, baik. Jadi pembeli itu yang dipegangannya itu adalah harga diri. Jadi untuk game ini, jadi kita itu selalu memegang tentu dapat mengontrol diri kita, mulai diri semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, lanjut. Oke. Nah, miskonsepsi teori kontrol. Nah, sini ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pasti tujuan kita semua guru juga adalah menguatkan karakter untuk generasi bahasanya. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pak boleh untuk yang poin ini kita berhak, orang dewasa berhak untuk memaksa? Tidak. Kenapa alasannya? Oh, kembali ke ya filosofi Ki Hajar menuntun ya sesuai.
Nah, jadi itu Bapak Ibu menuntun. Ya, benar. Ya, bagus. Aplaus buat saudara. Ya, semangat. Semangat buat saudara. Ya, lanjut Pak Mus. Lanjut. Nah, berikutnya ada disiplin positif. Nah, kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar dengan baik, bisa menekuni semuanya. Nah, ketika sudah anak-anak bisa disiplin, ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Apa? Aturan, ya bagus. Tata tertib, nih bagus. Apa? Disiplin. Kebiasaan. Iya, tepuk tangan untuk Rasulullah. Ya, benar Bapak Ibu, ketika kita mendengar disiplin itu pasti tanggung jawab, disiplin dan yang lainnya. Nah, disiplin, patuh aturan, taat, tata tertib, hukum, konsekuensi. Lanjut. Makna disiplin. Makna disiplin sini, kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yang artinya belajar. Oke, belajar yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Boleh lanjut. Lanjut. Boleh. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti satu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Harusnya dari dalam, bukan dari luar. Oke, alias jadi mulai dari diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, jadi sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, yang berikutnya kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Danny Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, tergantung pada kepercayaannya masing-masing. Nah, masih Ki Hajar Dewantara, kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, bukan dari ras, suku, bangsa, agama, atau latar belakang dan yang lainnya, tidak dilihat daripada itu. Tujuan mulia mengacu pada nilai atau prinsip. Yang pertama disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berakhlak mulia, menghargai, menghormati, dan yang lainnya. Nah, berikutnya profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini proyek nilai-nilai kebajikan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan ada pengertian, rasa hormat. Boleh banyak. Motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya. Boleh. Tanggung jawab. Ya. Bentuk tanggung jawab. Kalau yang lain, ada yang menambahkan? Ada yang lain menambahkan? Contoh. Cerita teladan ya. Ya. Pak Edi, boleh? Ada? Ya. Bapak ketika maju di Ya. Maka yang ya. apa katanya dikunci sama anak
Ya, ingin dipuji atau apa dapat penghargaan yang lain untuk apa? Suri tauladan. Ya. Ya, oke, applause buat Teddy. Nah, ini karena tidak ingin ditegur oleh atasan. Yang pertama, biasanya kebanyakan ingin diketahui oleh atasan. Terus yang berikutnya, ingin mendapatkan pujian dan penghargaan dari atasan. Sini carikan, benar. Dan juga ingin mendapatkan pujian. Untuk ayam mah, biasa we gitu. Seperti biasa. Yang ya, ya. Yang berikutnya, ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah, ini yang paling cocok buat kita karena setiap apapun gerakan kita itu selalu ada yang memantau. Ya, Pak Ibnu ada Rokib dan Ati. Iya, CCTV dunia akhirat tidak akan bisa melakukan itu ya. Nah, oke lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan untuk hukuman. Kita harus menghindari yang namanya hukuman untuk mendapatkan imbalan atau memberikan penghargaan, terus menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, Pak. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Hukuman dan konsekuensi. Nah, boleh Bapak Ibu tinggal yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, apa hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Iya, betul. Tepuk tangan buatnya. Iya. Kalau yang kedua, hukuman atau konsekuensi? Yang kedua. Hukuman. Ya. Iya, untuk kita semua. Applause. Yang berikutnya, membersihkan coretan. Konsekuensi. Iya. Lanjut, murid. Hukuman, konsekuensi. Hukuman. Iya, hukuman. Yang berikutnya, menggantikan kertas, tugas. Sekuensi. Ya, berikutnya yang terakhir, berjemur. Hukuman. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi itu hampir mirip. Yang berikutnya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau hukuman itu tidak terencana atau langsung aja gitu, refleks. Bersifat satu arah dari guru dan murid hanya menerima. Terus yang berikutnya tanpa kesepakatan, tidak ada dalam keyakinan atau perjanjian, tidak ada. Dan yang terakhir berupa fisik maupun psikis. Ya, lanjut. Konsekuensi. Nah, bersifat terencana atau disepakati. Umumnya dibuat oleh guru atau sekolah, murid menerima jika melanggar. Umumnya berdasarkan data terukur. Ya, boleh dilanjut. Nah, berikutnya penghargaan. Nah, ini biasanya suka ada yang sering melakukan ini. Ketika anak dapat nilai tertinggi sekian atau tidak melanggar, kan nanti kasih ini, atau dapat juara nanti dikasih penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Sebenarnya ini jadi penghukum. Yang berikutnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang berikutnya penghargaan tidak efektif. Berikutnya penghargaan merusak hubungan. Antara temannya juga bisa disisirikan. Disisirikan yang benar ya. Terus yang berikutnya menurunkan kualitas. Jadi temannya bisa down, saya tadi. Ya gitu ya. Terus yang berikutnya mematikan kreativitas. Betul, ini juga bisa mematikan kreativitas. Dan yang terakhir penghargaan atau menghukum. Ya, lanjut. Berikut ya, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid akan mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas.
Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Albicon. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang, menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Real ya. Restitusi. Nah, sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Pertama, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik, mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya, bertanya kepada kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, mengkritik dan mendiamkannya. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2024. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntut untuk melihat dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Terus yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikutnya kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tidak peraturan kelas saja. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Apa untuk yang pertama peraturannya? Nilai kebajikannya yang apa? Nilai positifnya? Menggunakan helm. Keselamatan. Ya, ada lagi yang lain? Takut ditilang. Takut ditilang. Ya, untuk yang pertama itu adalah keselamatan. Oke, tepuk tangan buat saudara. Ya. Oke. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Ada yang lain? Iya, oke, tepuk tangan. Sangat betul sekali, penggunaan masker adalah menjaga kesehatan. Coba dilanjut, Pak. Kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikannya yang dituju apa? Yang pertama, kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Coba kita lihat. Iya, betul, bertanggung jawab. Jadi kita kembalikan barang itu pada tempatnya, itu bertanggung jawab. Yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Saling menghormati. Of course, buat saudara. Betul sekali. Saling menghormati. Yang berikutnya, yang ketiga. Pembelajaran dimulai. Tanggung jawab. Tanggung jawab, disiplin. Coba kita lihat, menghormati orang lain, komitmen. Yang berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Keamanan. Keselamatan. Menghormati, saling melindungi, ya, keamanan, saling menghormati. Betul. Yang berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Iya, betul. Kesehatan terus
Iya, kesehatan. Tuh. Yang berikutnya bergantian atau menunggu giliran. Saling menghormati. Saling menghormati. Ada lagi yang lain? Udah? Menghargai, menghormati orang lain, berempati. Ya, berikutnya dilarang merokok. Kesehatan? Apalagi ada? Menghormati orang lain. Oh ya, kesehatan adalah menghormati orang lain. Terus jangan merokok ya. Ya, lanjutkan, gunakan masker. Gunakan masker, kesehatan. Kesehatan ya. Kesehatan dan keamanan. Ya, yang terakhir berjalan di kelas dan ya, keamanan, keselamatan dan keamanan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana nilai kebajikan yang ditanamkan dari segitiga restitusi ya. Ya. Oke, berikutnya contoh keyakinan kelas. Yang pertama ada setiap anggota kelas perlu belajar. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu keyakinan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang kedua, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Oke, lanjut. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Apakah Bapak Ibu di posisi Bapak Ibu yang mana? Penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau sebagai manajer? Belum tahu kriterianya. Ya, oke. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Lebih dalam lagi, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, gitu. Kamu selalu saja salah. Nah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu selalu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Zaman teh kotak di lebuan. Ya, pembelajaran zaman dulu, zaman now ya. Zaman olen ya. Ya, zaman olen. Ya. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Nah, walaupun dia lembut, tapi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak. Yang ini, yang hening ya, yang hening, oke ya, yang hening katanya Pak Edi. Bersalah kadang-kadang. Nah, ini
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, gitu ya Bu ya. Di posisi ini murid kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang ya. Lagi mood ya Bu ya. Situasi dan kondisi, seat control ya. Situasi dan kondisi. Iya. Oke, yang berikutnya ada teman. Nah, teman. Ya, lanjut. Nah, guru di posisi ini teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu atau Bapak bantu bereskan. Nah, ini posisi teman. Yang berikutnya ada pemantau. Ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi koneksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaannya, yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang dilakukannya? Ya suka gitu ya, suka bertanya ya. Pak Edi gimana Pak Edi? Manajer. Nah, manajer ada posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Nah, terus apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, posisi Bapak Ibu yang sebelah mana? Penghukum, teman, pembuat bersalah, pemantau, atau manajer? Pak Edi, posisi mana Pak Edi? Yang penghukum? Yang pembuat merasa bersalah? Atau teman? Atau pemantau? Manajer ya? Wah, keren. Mantap. Kalau ya, kalau yang ini udah luar biasa Pak Edi ya. Udah luar biasa yang ini. Kalau menurut saya pasti Pak Edi yang sini ke sana. Ya, biasanya. Tapi ya ini lumayan, sudah saya juga masih belajar. Baiklah Bapak Ibu, itu hasil pemaparan definisi pengimbasan modul 1.4 yang saya ingin sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan hari ini ada manfaatnya, khususnya buat diri saya, umumnya buat Bapak Ibu dulu. Terima kasih semuanya telah membantu dari pengimbasan modul 1.4 ini, budaya positif, dan anak-anakku yang banggakan. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak yang baik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.